Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram, di hari Jumat ini marilah kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat duniawinya dan nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala pertahankan untuk kita semua. Ayyuhal ikhwatul kiram, nikmat dunia banyak kita terima datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ikhwatul kiram, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk kita, apakah kita lebih cinta sama rezeki Allah ataukah kita lebih cinta kepada sang raziknya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada kita, apakah dunia jauh lebih kita cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya untuk kita? Naam ayyuhal ikhwatul kiram, dunia Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi ingat yang namanya dunia itu fitnah bagi seluruh umat Islam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan jangan sampai kita terlena dengan dunia. Disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisukin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Fadakhala min ba'dil aliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari dataran tinggi Madinah. Famarra bijadin asakka mayyitin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor anak kambing yang cacat dan juga dia ini mati sudah bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk para sahabat-sahabatnya yang ada di sekitaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapa yang mau membeli anak kambing ini dengan harga 1 dirham, ambil. 1 dirham disebutkan oleh para ulama memiliki 3 gram perak. 1 gram perak saat ini 20.000.
Barang siapa yang mau anak kambing ini yang sudah menjadi bangkai, ambil, bayar 1 dirham atau 60.000. Maka apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ini sudah mati, wa ma nasna'u bihi. Apa yang kita bisa perbuat untuk kambing yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi mati? Kita nggak bisa konsumsi ini kambing. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yang mau gratis, ambil kambing ini gratis. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau kana hayyan kana aiban fi. Kalau seandainya anak kambing ini masih hidup tapi dia cacat, gimana kami ambil? Untuk apa ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa wallah, demi Allah, la dunya ahwanu indallah. Sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan kalian melihat hinanya anak kambing tadi yang sudah menjadi bangkai. Wallahi ayyuhal ikhwatul kiram, seandainya dunia ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafira. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah walaupun seperti sayap seekor nyamuk, ma saqa kafira, niscaya Allah enggak kasih minum orang-orang kafir. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, seluruh orang kafir dikasih minum oleh Allah, dikasih dunianya, dikasih kendaraannya, dikasih bangunannya yang begitu megahnya dan begitu tingginya, menunjukkan bahwasanya Allah jijik dengan dunia ini. Ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan oleh Allah dunia, nama aslinya dunia adalah al-ula. Al-ula adalah orang yang satu hal yang pertama, al-ula. Tapi Allah sebutkan dengan dunia, dunia dana'ah, satu hal yang hina, satu hal yang jijik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, belajarlah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau ini mendahulukan akhiratnya dan meninggalkan dunia beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kaya, padahal beliau memiliki banyak harta, tapi beliau keluarkan cuman untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita umat Islam, wa tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian mendahulukan dunia kalian dan kalian tinggalkan akhirat, dan seandainya akhirat itu kalian tahu, khairun wa abqa, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal untuk kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bentar lagi syariat kurban datang untuk kita. Wallahi Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan enggak makan daging, 3 bulan enggak makan ikan, 3 bulan enggak makan lauk. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma makan kurma dan juga air putih saja. 3 bulan Nabi kita Muhammad SAW sering seperti itu. Akan tapi ketika datang Idul Adha, datang Idul Kurban untuk seluruh umat Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yanhar mi'ata naqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 onta. Wallahi 100 onta sendirian. Dari orang yang dia itu susah untuk makan, dari orang yang dia itu susah untuk memiliki pakaian, sampai Abu Burdah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakainya lusuh. Akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu taala anha kisan mulabbada. Aisyah mengeluarkan untuk kami pakaian yang lusuh, pakaian yang jelek, pakaian yang buruk. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai baju ini, pakai pakaian yang lusuh ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam enggak memiliki pakaian yang bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 pakaian, satu yang dipakai, satu yang dicuci. Sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki hutang. Dan hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kepada kaum muslimin, kepada salah seorang Yahudi yang baik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahanahu dir'ah. Dan Nabi gadaikan baju besinya saking Nabi enggak memiliki fulus. Nabi enggak memiliki uang untuk bayar hutangnya. Sampai Nabi meninggal, hutang itu, baju besi itu masih ada di sisi orang Yahudi tadi.
Akan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam salasatan wa sittina naqah, 63 onta sendirian Nabi SAW persembahkan untuk Allah. Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya yang namanya al-ajilah, yang namanya dunia, cuman dunia ayyuhal ikhwatul kiram. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengeluarkan duitnya dan beliau enggak memikirkan dampak kemiskinan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini tidur Masya Allah Tabarakar Rahman di atas spring bednya, di atas kasurnya yang nyaman. Bagaimana kita pernah nggak terpikirkan bagaimana Nabi SAW itu tidur? Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berbaring di rumahnya? Disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya kasurnya Nabi kita Muhammad SAW adalah ahasir, adalah tikar di atas kerikil. Itulah tidurnya Nabi kita Muhammad SAW. Itulah pemimpin umat Islam. Itulah yang menguasai dunia ketika itu ayyuhal ikhwatul kiram. Tidak memikirkan dunianya, yang beliau pikirkan hanya kehidupan di akhirat nanti. Kenapa? Khairun wa abqa. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kita punya uang 5 juta, keluarkan untuk Allah. Yang paling bagus, yang paling bagus. Jangan pikirkan kemiskinan. Kita keluarkan untuk Allah. Kapan kita kasih untuk Allah, persembahkan untuk Allah satu hal yang paling bagus, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita jauh lebih bagus. Ayyuhal ikhwatul kiram. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimintakan kambingnya sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kambing sangat banyak sekali. Ma bainal jabalain. Satu lembah kambing itu punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diminta oleh seorang kafir. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau butuh, ambil saja yang kau butuhkan. Ya Muhammad, aku butuh semuanya, ambil semuanya. Apa kata orang kafir tadi? Dia langsung masuk Islam dan dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaum aslimu, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anfaqa wa la yakhshal faqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hartanya, beliau sallallahu alaihi wasallam keluarkan uangnya, wa la yakhshal faqah. Dan Nabi enggak takut kemiskinan ayyuhal ikhwatul kiram. Wallahi lapar kita di dunia enggak ada masalah sama sekali. Yang penting jangan sampai kita lapar di akhirat. Enggak apa-apa kita enggak memiliki rumah di dunia, jangan sampai kita enggak memiliki rumah di akhirat. Enggak apa-apa kita ini kehausan di dunia, jangan sampai kita kehausan di akhirat ayyuhal ikhwatul kiram. Betul kita itu terus enggak sadar, terus enggak sadar, terus enggak sadar. Sampai kapan? Sampai mati ayyuhal ikhwatul kiram. Wallahi bangkai buang semua. Dan itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dunia kita ambil sebanyak-banyak dunia, tapi tujuannya untuk akhirat kita. Kita kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya masjid nanti mengumumkan sebuah pengumuman, ada kambing tipe A sekian harga, tipe B sekian harga, tipe C sekian harganya, wallahi keluarkan uang kita yang paling bagus. Kalau kita punya, kenapa ayyuhal ikhwatul kiram, tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil miskin, mustahil habis uang kita kalau kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau tertipu, engkau panjangkan pandangan mata kalian untuk melihat perhiasan-perhiasan dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Naam, kita melihat kendaraan mereka bagus, kita ingin beli kendaraan. Kita melihat rumah mereka bagus, kita ingin mencontoh mereka. Apa kata Allah? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan lihat orang-orang kafir, jangan lihat orang-orang non muslim,
Karena memang Allah kasihkan untuk mereka dunia. Sedangkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dunia untuk mereka di dunia dan kalian kenikmatan-kenikmatan Allah di akhirat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kalian berupa ilmu, berupa keistiqomahan, berupa mudah kita itu beramal saleh, mudah beribadah kepada Allah, khairun, lebih baik untuk kalian, wa abqa, dan lebih kekal untuk kalian. Kalau kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan dunia, ana yakin itu jauh lebih baik untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil adzan, datang, tinggalkan pekerjaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk menghadiri rumahnya Allah karena ada kajian, datang kita, tinggalkan dunia kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berkurban, tinggalkan semua dunia kita yang hendak kita beli, kemudian kita beli untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ayyuhal ikhwatul kiram, hidup dan konsep setiap umat Islam. Maka dari itu, tak perlulah kita ragu tentang dunia. Tak apa miskin, tak apa fakir, tak ada masalah kita menjadi orang fakir miskin. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wallahi ma akhsha alaikum, aku enggak takut kalian itu miskin. Mal faqr akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takut kalian itu mudah sekali mendapatkan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian itu berbondong-bondong untuk berlomba-lomba mencari dunia, sehingga dunia menghinakan kalian dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghinakan mereka dan menghancurkan mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Di hari Jumat ini marilah kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalawat untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.